Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ndin. Waalaikumsalam Bu Nopi. Selamat siang Ibu. Apa sore ini? Siang, Pak. Oh siang ya. Selamat siang kembali, Bapak. Masih semangat, Pak? Alhamdulillah masih semangat. Luar biasa Bu lah. Enjoy aja, bikin happy. Enjoy ya, Pak. Nah, Bapak kemarin kan Bapak sempat ada WA bahwa Bapak itu mau ada dan ini ya kita sharing gitu ya. Iya. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Pak Ndin? Iya Bu, ini ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan atau sharingkan dengan Ibu pada kesempatan ini ya. Itu intinya. Ya, tentu Pak. Alhamdulillah kan sekarang anak-anak sudah pada pulang ya Pak. Jadi waktunya sangat luas. Dengan senang hati saya akan berdiskusi dengan Bapak. Oke. Apakah saya mengganggu waktu dan aktivitas Ibu? Tidak, Bapak. Tidak ya. Silahkan Pak. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu Pak? Terima kasih Ibu Nopi atas waktunya. Ada beberapa hal yang ada di benak saya sih sebetulnya Bu. Yang saya rasakan menjadi ganjalan dalam pikiran saya. Gitu. Karena ya tetap dengan ganjalan itu ya saya aktivitas pun ya menjadi terganggu gitu ya, terutama dalam hal proses pembelajaran di kelas yang saya rasa penilaian saya itu kurang maksimal gitu. Gitu. Oh iya Pak Ndin, sebelum kita berdiskusi ya Bapak ke lebih lanjut lagi, sebenarnya apa sih tujuan yang ingin dicapai atau yang diharapkan dari diskusi pada kesempatan kali ini? Apa ya tujuan Bapak yang ingin dicapai gitu oleh Pak Ndin? Baik Bu Nopi, ya, sebenarnya tujuan yang saya harapkan dari adanya diskusi ini, saya melakukan proses pembelajaran semakin baik ya, intinya itu sih, dan sesuai harapan, sehingga yang pada eksesnya terhadap diri saya terus termotivasi dan all out dalam setiap saat, terus introspeksi diri itu demi proses atau pentransferan ilmu terhadap peserta didik saya. Itu sih Bu intinya. Ya. Nah, kira-kira apa yang sudah Pak Ndin lakukan dalam proses pembelajaran selama ini untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi gitu? Nah, yang selama ini saya lakukan ya, saya biasanya gini, melakukan asesmen awal, artinya penilaian atau penggalian awal ya terhadap kemampuan peserta didik, kemudian memperhatikan karakter peserta didik, serta tidak lupa memperhitungkan alokasi waktu yang dibutuhkan. Karena kalau di kami ya, karena saya mengajarnya di sekolah menengah pertama SMP, artinya bahwa akan berbeda untuk materi-materinya juga gitu. Artinya saya juga harus mempertimbangkan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk kira-kira materi tersebut akan disampaikan dalam berapa pekan atau dalam berapa kali gitu. Tapi dengan ketiga hal tersebut saya rasa masih kurang gitu. Entah apakah saya yang terlalu rakus atau gimana gitu. Bahkan saya merasa belum yakin dengan metode-metode pembelajaran yang saya lakukan itu, yang diterapkan kepada peserta didik saya, tidak yakin gitu, belum yakin mampu untuk diterapkan di peserta didik baru, apalagi sekarang tahun ajaran baru, artinya kan muncul warga baru lagi ya, muncul siswa baru lagi yang
bisa ini yang dengan latar belakang dan karakter berbedanya. Saya itu masih belum yakin, Bu, gitu. Masya Allah, Pak. Saya mendengar penjelasan Bapak itu subhanallah ya, hebat sekali itu tujuan pembelajaran yang Bapak sudah melakukan asesmen awal, ya asesmen diagnostik non kognitif, Iya. asesmen diagnostik kognitif juga gitu kan. Iya. Karakteristik siswa sudah diperhitungkan, alokasi juga ya. 3 aspek itu Bapak sudah dilakukan gitu. Masya Allah, sebenarnya kalau menurut saya sudah hampir 90% gitu Pak, insya Allah pembelajaran akan tercapai. Mungkin Iya. ciri-ciri seperti apa kira-kira Pak Ndin, kenapa sampai tidak yakin menggunakan atau menerapkan metode dalam proses pembelajaran itu? Jadi ada kenapa itu jadi tidak yakin gitu ciri-cirinya apa, Ya. Baik Ibu ya, dalam pemikiran saya ya bahwa saya merasa ada perbedaan generasi ya, itu melihat sekarang perkembangannya seperti apa, generasi yang sekarang itu yang nantinya akan masuk gitu ya, yang sekarang baru masuk gitu. Saya ya kalau dibilang ya saya sebut aja ya generasi strawberry ya, di mana Sebutan jeruk ya. strawberry itu Iya. Dilihatnya itu indah, kemudian sepertinya manis dengan warna merahnya itu menarik ya. Tapi ya terkadang kita jangan tertipu dengan kemanisan, keindahan itu ya, ketika ditekan atau dipresur itu dia itu terkadang lembek, bahkan hancur. Nah, saya itu ya takut mental anak-anak saya yang baru itu ya berdampak pada motivasi atau kekurang siapannya belajar karena masa transisi itu. Artinya masa dari sekolah dasar ke SMP gitu. Terkadang kan beberapa bulan itu penyesuaiannya itu ada masih sifat kekanak-kanakannya gitu ya. Itu saya terkadang itu karena ya bukan hanya sekarang saja, tapi ya sebelum-sebelumnya juga ya terkadang seperti itu ya, yang berkecambuk dalam diri saya gitu, dalam pikiran saya Bu itu. Ya. Jadi kalau tadi dari cerita Bapak yang disampaikan berarti artinya ciri-ciri di motivasi yang rendah gitu ya Pak di generasi saat ini. Jadi motivasinya kurang, motivasinya rendah gitu. Diibaratkan oleh Bapak seperti buah stroberi yang kelihatan manis, menarik gitu. Tapi kalau ada tekanan atau pressure mereka akan gampang hancur. Itu mungkin itu ya dari paparan Bapak. Nah, Bapak pernah tidak melakukan sesuatu yang memang untuk mendongkrak motivasi murid gitu Pak? Jadi Bapak mendongkrak motivasi murid. Ya, saya kalau memberikan materi terhadap siswa ya, pembelajaran yang banyak melibatkan murid, yaitu biasanya karena saya pengajar mata pelajaran IPA gitu, saya biasanya melakukan praktikum. Itu siswa itu betul-betul merasa tertantang, kemudian lebih semangat. Nah, kemudian dalam praktikum juga ya saya karena ilmu alam gitu, artinya bahwa harus diintegrasikan, harus disandingkan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari dari murid-murid saya ya. Saya lihat anak itu sangat responsif sekali ya terhadap apa yang diterapkan oleh saya itu Bu. Itu, Masya Allah itu. ya, aplaus buat Pak Nin ya. Nah itu metode yang Bapak sampaikan itu sangat menarik sekali ya dengan praktikum itu. Nah artinya di sini Bapak sudah ada tindakan atau melakukan hal yang bisa meningkatkan motivasi peserta didik dengan praktik langsung ke dunia nyata gitu. Jadi aktual gitu ya Pak. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran itu sendiri
tercapai tidak dengan praktikum itu, Pak? Misal dengan metode praktikum itu tercapai tidak tujuannya? Ya. Kalau dari ketercapaian tujuan pembelajaran sebenarnya sih sudah tercapai gitu. Hanya ya tetap kita jangan puas dalam level itu saja. Artinya tidak dimungkiri gitu bahwa capaian tersebut masih perlu peningkatan lagi, Bu. Ya, ini memang Pak Din itu guru yang sangat hebat gitu, walaupun udah maksimal tapi masih insecure gitu ya Pak. Nah artinya itu sudah tercapai itu kan Pak, dan meningkat pula ya dengan menggunakan metode yang Bapak lakukan. Artinya motivasi peserta didik bagus kalau begitu ya Pak. Nah, apa sih yang menjadi tantangan Bapak gitu dari metode atau pencapaian tujuan pembelajaran yang Bapak lakukan? Tantangannya itu apa sih gitu, Pak? Mungkin sebetulnya tantangan saya yang paling besar itu sebenarnya berangkat dari diri saya sendiri sih. Saya belum terlalu yakin 100%, Bu, ya. Apakah yang saya lakukan itu sudah tepat atau belum? Apakah tindakan saya itu yang diterapkan kepada siswa saya itu sudah baik atau belum? Jadi masih ragu-ragu, masih gamang. Artinya keyakinan saya sendiri itu, Bu, itu seperti itu. Gitu. Jadi tantangan yang terberatnya itu ya saya belum yakin gitu bahwa saya itu sudah melaksanakan hal itu dengan baik dan benar gitu, itu sih, Bu. Iya, semangat Bapak guru hebat, Masya Allah ya. Jadi kalau dilihat dan didengarkan tadi dari paparan Bapak, artinya tantangan tersebut ada dalam diri Bapak ya kalau begitu. Jadi tantangannya ada dalam diri Bapak sendiri gitu. Nah, apakah pernah Pak Din mencoba melakukan suatu hal atau mengatasi hambatan yang selama ini Bapak rasakan gitu? Tantangan dalam diri Bapak itu pernah tidak Bapak mencoba melakukan sesuatu agar apa yang dirasakan oleh Bapak itu? Pernah, Bu. Biasanya saya mencoba melakukan diskusi dengan teman sejawat ataupun sharing dengan teman di luar yang dianggap mampu memotivasi dan juga memberikan sedikit maupun banyak solusi untuk diri saya sendiri. Gitu. Begitu. Berarti itu yang Bapak butuhkan sudah tepat sekali ya Bapak. Nah, baik Pak, kira-kira rencana atau planning yang akan dilakukan, terus timingnya atau penerapannya mau kapan gitu Pak? Ya. Baik Ibu, kalau saya ya dilakukannya itu sesegera mungkin, Bu, ya, untuk siswa baru ya. Semoga bisa membantah hal yang timbul dari kekhawatiran yang ada dalam benak saya gitu. Jadi pokoknya lebih cepat, lebih bagus gitu. Bagus gitu, sekali intinya. Pak, bagus sekali ya Pak. Nah, rencana yang Bapak akan lakukan apakah akan melibatkan orang lain atau berkolaborasi dengan orang lain? Pasti Bu, itu pasti. Artinya bahwa ketika terutama dalam proses pembelajaran itu yang dinamakan baik atau bagus itu bukan dari diri sendiri tapi dari orang lain. Artinya bahwa saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat di sekolah atau di satuan pendidikan saya. Baik Pak, bagus Pak. Nah, kira-kira untuk mengukur keberhasilan tindakan, ketercapaiannya seperti apa Pak Din? Nah, untuk mengukur keberhasilannya, yaitu saya akan menyiapkan beberapa instrumen ataupun asesmen ya, baik gurunya gitu ya melalui observer gitu, kemudian baik muridnya, kemudian keterlaksanaan proses pembelajarannya, dan juga pada akhirnya ya di sesi pembelajaran itu supaya kita mampu mengevaluasi diri, yaitu melakukan refleksi dan juga evaluasi secara menyeluruh gitu.
Tepat sekali Bapak. Nah, baik Pak Ndin, setelah menyimak jalannya diskusi ini, ternyata sudah tergali solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi ya. Artinya Bapak tahu rencana yang akan dilakukan, siapa yang terlibat, terus waktunya sudah terplanning gitu ya. Bapak sudah memiliki gambaran apa yang akan dilakukan. Nah, saya berharap itu menjadi pendorong kepercayaan diri Bapak ya dalam proses pembelajaran mulai dari sekarang gitu Bapak. Iya, iya Bu, terima kasih atas motivasinya. Nanti saya harap ketika proses ini berjalan ataupun pasca tindakan, mohon ketersediaan Ibu. Kalau saya minta tolong berdiskusi lagi, Ibu harap bisa menjadi teman diskusi untuk kemajuan saya sebagai tenaga pendidik. Wah, Masya Allah ya Pak, dengan senang hati sekali ya kita saling berbagi dan sharing ya Pak. Saya harap Bapak sukses untuk apa yang Bapak lakukan. Saya nanti tunggu kabar baiknya ya Pak Ndin ya dan progres yang Bapak lakukan di sekolah. Ya, siap Ibu. Terima kasih untuk bantuan dan waktunya. Pokoknya mudah-mudahan saya lebih baik lagi. Itu yang dapat saya diskusikan pada kali ini. Sehat-sehat untuk kita semua. Saya boleh pamit undur diri ya Bu. Ya, silahkan Ya, Bapak. wassalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ndin. Ya. Assalamualaikum Ibu Novi. Waalaikumsalam Bapak, masih semangat Pak. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Novi? Alhamdulillah Bapak, walaupun agak deg-degan grogi Pak. Oh, santai aja, Santai aja ya. Gimana cuaca di sana di Panjalu gimana? Alhamdulillah sangat mendukung Pak, cerah. Biasanya hujan tapi cerah-cerah dingin gitu Pak. Iya, sama berarti. Ngomong-ngomong, kemarin Ibu bilang ada hal yang ingin Ibu diskusikan dengan saya. Apakah betul? Iya benar sekali Pak. Ada yang mau saya ceritakan sama Bapak. Mudah-mudahan Bapak berkenan. Insya Allah ya. Karena ini saya lagi santai juga ya. Insya Allah saya waktunya agak leluasa gitu untuk hari ini ya. Ya ini kebetulan anak-anak masih pada di kelas ya, berarti kita bisa ngobrol sekarang ya. Apakah Ibu tidak sibuk? Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah karena saya di SD, anak-anak sudah pulang, jadi saya waktunya sangat luang. Jadi saya bisa coaching sama Bapak. Mudah-mudahan Bapak berkenan. Iya, alhamdulillah ya. Oke Bu, santai saja ya. Nggak masalah sih sebenarnya. Apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Gini ya Pak, kan saya kebetulan guru kelas 6 di SD itu. Nah, jumlah muridnya itu kan agak banyak laki-laki, ada 4, laki-laki 21 dan perempuannya 13 orang. Nah, ada beberapa siswa yang sering datang lambat ke sekolah gitu Pak. Jadi saya sekarang agak galau gitu. Oh gitu. Oh, ini berarti berkaitan dengan masalah itu ya. Apa yang Ibu harapkan dari diskusi di siang ini? Ya, saya ingin menemukan solusinya Pak, agar siswa lebih tepat waktu lagi datang ke sekolah. Jadi saya berharap
Bapak bisa mengasihkan saya masukan gitu Pak untuk memecahkan masalah yang sedang saya hadapi ini. Oh gitu, ya, ya Insya Allah. Nah, ngomong-ngomong, sekarang mari kita coba identifikasi situasinya. Misalkan, nah saya memberikan nilai atau dari skala 1 hingga 10, seberapa besar Ibu merasa dalam mencapai tujuan ini? Kalau sekarang itu mungkin sekitar 4 Pak, karena masih banyak siswa yang sering terlambat dan ini sangat mempengaruhi sekali terhadap proses belajar mengajar mereka gitu Pak. Iya, iya, iya. Saya mengerti ya. Bagaimana menurut Ibu, apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi? Setidaknya Ibu pernah mencoba ataupun berusaha untuk menangani masalah tersebut. Kebetulan saya kan masuk CGP ini udah belajar di modul 1.4 ya Pak, budaya Ya, betul, betul. disiplin budaya positif. Nah, saya sudah mencoba merestitusi Pak, melakukan restitusi terhadap beberapa anak yang terlambat datang ke sekolah, salah satunya yaitu memberikan pemahaman kepada mereka. Nah, beberapa siswa ada yang mencoba memperbaiki kebiasaan terlambat ini ya, dan ada peningkatan. Namun sebagian besar memang belum terlihat perubahan yang signifikan gitu Pak. Ya itu. Jadi artinya meskipun sedikit tapi ada perubahan ya. Nah, ya. Baik. Adakah peluang atau kemungkinan yang Ibu lihat gitu selama ini setelah melihat situasi kondisi di sekolah Ibu tentang anak-anak itu? Apakah ada kemungkinan yang Ibu lihat gitu? Ya. Kemungkinan itu saya melibatkan orang tua siswa Pak. Saya berusaha home visit ke rumah siswa ke home visit menemui ke orang tuanya, bersilaturahmi dan berkolaborasi dengan orang tua siswa. Mungkin itu Pak. Ya. Intinya bahwa adanya kolaborasi antara wali kelas atau pihak sekolah dengan orang tua. Nah, iya Pak. Sekarang kira-kira bagaimana dengan hambatan atau kendala yang kemungkinan muncul yang akan dihadapi gitu? Ya, ada beberapa faktor Pak, kendalanya seperti orang tua karena lingkungan di sekolah saya itu dekat pasar, jadi sebagian besar itu pekerjaan orang tuanya itu dagang di pasar Pak. Ya jadi pekerjaan orang tua itu dagang di pasar, mereka pergi sebelum sholat subuh. Jadi upami sareng sugan majanari, jadi pagi-pagi sekali mereka pergi bekerja, sehingga anak di rumah sendirian kurang terpantau dan terperhatikan, sehingga mereka kebanyakan bangun kesiangan dan berangkat ke sekolah pun belum sarapan. Dan kendala yang lainnya mungkin karena siswa yang datang ke sekolah kami itu dari berbagai daerah, ada beberapa kendala transportasi, menggunakan transportasi umum gitu Pak, yang membuat beberapa siswa sulit untuk datang tepat waktu. Nah, tadi Ibu sudah mengungkapkan dengan berbagai alasan, kemudian hal-hal yang timbul gitu. Nah, sekarang bagaimana menurut Ibu apa solusi yang bisa diterapkan terhadap kondisi tersebut? Ya, saya pikir bisa melibatkan orang tua lebih aktif lagi Pak, dan mungkin juga mengadakan kegiatan yang membuat siswa lebih antusias lagi datang ke sekolah. Juga saya membuat kesepakatan kelas yang disepakati di kelas ini, aturan sekolah Pak dengan sistem poin. Nah, sebagai konsekuensinya sehingga siswa lebih termotivasi untuk datang tepat waktu. Mungkin itu Pak. Iya. Nah, apakah sistem poin itu diketahui oleh orang tua ataupun pokoknya ada kesepakatan
sehingga ketika pihak sekolah, pihak wali kelas melakukan itu, tidak istilahnya riskan untuk misalkan mendapatkan perlawanan dari orang tua atau hal tidak menerima itu, apakah sudah ada kesepakatan komitmen bersama itu sudah disepakati atau apa belum? Nah, ini bukan peraturan kelas ya Pak, lebih ke peraturan sekolah, tata tertib sekolah yang telah dilakukan dengan hasil musyawarah bersama orang tua, diketahui juga komite dan dewan guru di SDN 5 Panjalu. Jadi peraturan-peraturan ini memang dibuat bersama dan poin-poin untuk tata tertibnya pun dibuat secara bersama-sama. Jadi bukan sepihak dari sekolah Pak, tapi hasil di awal tahun ajaran baru kami melakukan rapat bersama orang tua dan komite untuk membuat peraturan akademik lebih ke sana. Jadi sistemnya poin Pak, misal anak ada yang terlambat sekolah poinnya 5 gitu. Misalkan anak mencontek misal poinnya 3 gitu, seperti itu, jadi sistem poin gitu Pak. Itu baik. Kalau saya simak, kalau saya lihat itu suatu langkah yang positif ya itu, dan kebetulan di saya pun bukan mencoba, sudah menerapkan hal itu ya. Kemudian bagaimana Ibu merencanakan untuk mencapai tujuan yang akan dilaksanakan oleh Ibu itu seperti apa gitu ya, rencananya? Rencana, iya Pak, ya sesuai rencana dari peraturan sekolah, selain kesepakatan kelas juga gitu. Selain melakukan restitusi, saya juga berencana akan bekerja sama secara intensif dengan guru-guru yang lain dan orang tua dalam melibatkan kegiatan di sekolah. Mungkin juga akan mengadakan acara yang menyenangkan gitu Pak, dan merevisi kembali kesepakatan kelas yang mungkin yang sudah tidak relevan gitu Pak. Iya. Bagus sekali. Nah, kira-kira apakah ada prioritas tertentu dalam rencana ini? Prioritas utamanya adalah melibatkan orang tua ya dengan siswa gitu ya Pak, dan juga menciptakan aturan sekolah, aturan akademik yang lebih menarik dengan sistem poin tadi. Jadi setiap anak itu diberi kartu, ada kartunya. Nah, ada sistem poin. Apabila misal poinnya selama 6 semester ini udah mencapai 100 poin, mungkin ada persetujuan hitam di atas putih, misal dengan orang tua, memanggil orang tua gitu, mungkin Pak. Luar biasa sekali Bu, itu adalah salah satu langkah atau upaya preventif ya. Jadi bukan hanya rencana saja, ternyata pada dasarnya di tempat Ibu itu sudah diterapkan gitu, hanya membutuhkan upaya lebih maksimal lagi aja ya Bu, tinggal gimana mengurangi kekurangannya seperti apa ya. Kemudian bagaimana itu dengan jangka waktunya gitu? Iya, apakah targetannya berapa bulan, berapa tahun, atau hanya dalam 1 bulan sudah terwujud atau gimana Bu dalam waktunya? Yang saya harapkan ya, ekspektasi saya, harapan saya itu dalam beberapa bulan pertama Pak. Jadi tidak menunggu lagi 6 bulan atau setahun yang akan datang, tapi beberapa bulan pertama ini kita sudah bisa melihat perubahan positif Pak, dan lebih banyak lagi siswa yang datang tepat waktu. Mungkin itu Pak. Ya, bagus. Nah, itu bagaimana Ibu yang akan dilakukan ya untuk mengukur keberhasilan rencananya itu seperti apa gitu, atau menggunakan alat apa bahwa rencana Ibu itu dikatakan berhasil, itu seperti apa indikatornya gitu? Keberhasilannya mungkin bisa dilihat dari seberapa banyak siswa yang hadir tepat waktu dan tidak ada lagi anak yang terlambat datang lagi ke sekolah. Nah, bagaimana mereka sangat semangat dalam mengikuti kegiatan sekolah. Serta ini tolak ukurnya, indikatornya bisa dilihat dari jumlah poin pelanggaran siswa itu. Kalau memang kartu itu emang 0 jong, tidak ada pelanggaran, mungkin itu sudah berhasil gitu apa yang saya rencanakan ini gitu Pak.
Hebat Bu, hebat. hebat ya, bagus sekali ya itu. Namun dalam setiap rencana itu mas sudah hukum alam ya, bahwa pasti ada yang dinamakan dengan tantangan. Nah, bagaimana Ibu merencanakan atau menghadapi masalah tantangan yang muncul ya, baik intern ataupun ekstern ataupun bahkan dari hal-hal teknis lainnya gitu. Itu bagaimana untuk menghadapi tantangannya? Ya, saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi ya Pak, jika rencana awal memang tidak berjalan dengan lancar. Juga saya akan mendekat dan berbicara dengan kepala sekolah mungkin Pak, beserta rekan sejawat untuk mengadakan masukan dari mereka, terutama dalam kelompok belajar ya Pak, dalam Kombel Ya. akan diskusikan di sana. Mungkin itu Pak sementara solusi alternatifnya. Luar biasa sekali ya ini Ibu, itu terdengarnya bagus dan saya yakin itu menjadi sebuah pembiasaan, menjadi sebuah habit di lingkungan sekolah Ibu. Nah, amin. Bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Jadi apa komitmennya seperti apa gitu? Iya Pak, saya sebagai guru ya, guru kelas 6, saya sangat berkomitmen. Saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini Pak, dan berusaha keras agar siswa lebih disiplin dalam datang tepat waktu. Mungkin itu Pak. Nah, kemudian jelas dalam program tersebut yakin perlu yang namanya sebuah SDM ya, SDM. Nah, kira-kira siapa atau apa yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen ini gitu. Kira-kira seperti apa? Ya, utamanya ya kepala sekolah, juga guru-guru ya Pak. Dan utama lagi orang tua pastinya ya. Mudah-mudahan akan mendukung, dan mungkin juga beberapa teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan yang setelah saya rencanakan ini. Oh, luar biasa. Mantap. Nah, bagaimana ini ya, itu sangat bagus sekali. Nah, sekarang bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini? Ya, saya akan terus memantau Pak perkembangan rencana ini dan akan berbicara dengan Bapak lagi jika ada hal yang perlu saya diskusikan nanti, Pak. Itu hebat ya. Saya percaya Ibu bisa melaksanakan rencana ini. Jika ada perkembangan atau Ibu butuh bantuan, jangan ragu untuk kita saling berbagi ya, saling berbagi antara Ibu dengan saya gitu. Kebetulan kita sama-sama berprofesi sama ya sebagai tenaga pendidik, artinya bahwa yang membenahi pendidikan itu siapa lagi ya kalau bukan kita gitu. Iya Bapak, terima kasih banyak Pak atas waktunya Bapak Nin. Saya sangat menghargai dukungan Bapak dan terhadap apa yang kegalauan saya tadi. Iya. Oh ini jadi galau ya. Tidak masalah Bu, santai aja lah, santai. Semoga rencana aksi ini membawa perubahan positif terkait siswa yang sering terlambat datang ke sekolah ya. Artinya bahwa dimanapun ya pasti ada yang namanya kekurang sempurnaan, itu sih intinya. Jadi kita mencoba terus untuk berbuat baik demi putra putri yang kita didik itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali Bapak Pak Din. Jazakallahu khairan katsiro atas waktunya dan inspirasinya buat saya. Terima kasih ya. Bapak. Sama-sama Bu, ya Bu Novi, tetap semangat dan berusaha keras ya. Mungkin itu yang saya
dapat sharingkan dan berbagi dengan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.